Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di cerita-cerita santai ini. Alhamdulillah, pertemuan yang lalu pembicaraan kita terputus karena akan ada seorang bidadari yang menelpon dari surga, ibunda saya. Kemarin tentang apa ya, i'tikaf ya. Kayaknya sudah alhamdulillah lumayan lengkap penyampaian kita tentang i'tikaf atau amalan yang bisa dianjurkan kita lakukan untuk pada saat i'tikaf di masjid, untuk menyambut atau mencari malam Lailatul Qadar. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang waktu-waktu yang makbul saat kita berdoa kepada Allah. Jadi kita berdoa kepada Allah ini ada waktunya yang sangat mustajab, sangat makbul. Doa kita mudah, malah mana terima penglihatan. Nah, sabaya kau bicara tentang doa perlu doang, ya roh perlu doangnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam doa silahul mu'minin, ya roh perlu doangnya. Senjata itu tepat. Ya. Dia punya kesulitan yang luar biasa, maka lewat doa kesulitan itu bisa jadi mudah. Dia punya persoalan yang belum ditemukan solusinya, maka dengan lewat doa kita akan menemukan solusinya. Bahkan takdir sekalipun bisa diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Makanya kita diajarkan oleh guru kita, kalau kita berdoa kepada Allah persoalan takdir, ya Allah, ringankanlah beban takdir yang hamba jalani ini. Jangan minta sabar. Ya Allah, kasih sabar, kasih sabar. Nah, maka dengan doa itu, karena kunci kesabaran itu nanti orang akan mampu merasakan merealisasikan kesabaran dalam dirinya dan diri seseorang itu ketika orang itu diuji. Maka kalau kita minta kesabaran oleh Allah, maka Allah pasti akan uji kita dulu. Makanya kalau kita selalu meminta, ya Allah berikan hamba kesabaran, maka pasti Allah akan uji kita setelah itu. Nah, karena nanti kita dapatkan kesabaran itu setelah ada ujian. Nah, seperti itu, saudaraku. Tapi minta kepada Allah, mohon kepada Allah agar takdir yang kita jalani di dalam kehidupan kita ini dimudahkan Allah, diringankan Allah. Ada beban takdir yang berat, maka minta keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat doa. Ya. Maka yang manakah waktu yang makbul mustajab doa itu? Yang pertama adalah waktu saat turun hujan. Saat bosi lopoi, nona bosi aja tepat lari, aja tepat katututu tu megi rampe salah. Ya, tapi angkat tangan kita berdoa kepada Allah. Ya kalimat tanah family dari Allah tanah samagi, ya konon nona bosi lopoi saat itu makbul malam mana terima Allah taala. Yang kedua adalah saat ada petir, hujan lebat, ada petir,
keleduk ya, keleduk. Itu makbul doa. Ya. Ada cahaya, kemudian ada suara menggemuruh di langit, petir. Itu angkat tangan, berdoa kepada Allah, panjatkan doa terbaik kita. Itu waktu yang kedua. Waktu yang ketiga, saat antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah. Makanya kalau kita tidak bisa melakukan sholat sunnah, kita tidak sempat melakukan sholat sunnah pada saat itu, maka setidaknya kita angkat tangan kita untuk berdoa kepada Allah. Kita panjatkan doa-doa terbaik kita kepada Allah. Nah, ini banyak, kadang-kadang banyak di antara saudara kita yang tak kelupa rilani waktu sehingga dia namil dan refong Allah Ta'ala. Padahal waktu sangat makbul, sangat mustajab, diterima doa kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, itu perlawangannya banginannya iqamah. Jadi memang itu luar biasa itu azan itu. Kemudian ketika azan ada jawaban-jawaban ketika panggilan azan ini diperdengarkan. Misalnya Bilal sedang azan, maka kita misalnya dari Allahu Akbar, maka jawabannya itu Allahu Akbar juga. Begitu pun asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan jawaban yang sama, kalimat yang sama. Beda dengan hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, itu jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Nah, bagaimana bila takuna 7 sampai subuh? Ya, kan dia pada yokubangi waktu-waktu biasa na sampai subuh. Ikut sampai subuh kata mana maka salatu khairum minan naum. Maka papai balina maka dia saddaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya. Artinya ifatto ngira fa bangi maka saddaqta. Ya, wa bararta. Ya maksudnya maka tonga tasangi fa bang. Maka salatu khairum minan naum. Sampai jangan masalah lebih hanya matin roh. Seperti itu. Itu waktu antara azan dan iqamah. Kepuran tebang, matajan di lokama. Itu makbul doa. Perbanyak doa pada saat itu. Kemudian waktu mimbar sedang duduk. Khatib sedang duduk mimbar pada saat khutbah kedua. Purnima katobah tapat tudang. Itu makbul doa zaman dimuliakan Allah. Ya. Makbul doa. Purnima katobah KTE pada saat terakhir tudang itu makbul doa pada saat itu mustajab malam atau Allah Ta'ala berluang. Nah, tapi saat kita marah, makanya ketika seorang orang tua mengucapkan kalimat sesuatu, maka usahakan yang keluar di mulut kita adalah hal-hal yang baik. Karena makbul doa mudah diterima Allah, mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita dalam keadaan marah lalu kita mengucapkan satu kalimat contoh kepada anak-anak kita. Makanya kalau kita marah kepada anak kita jangan keluar kata-kata binatang, kata-kata yang tidak semestinya keluar dari mulut kita sampaikan kepada anak kita. Karena kenapa? Bisa jadi ucapan yang keluar dari mulut kita akan menjadi akhlak daripada anak-anak kita. Begitu. Jadi kung kami lo tafidangi maceki kung kami lo tapaku wijata karitutuki dina di sambar taifau biasa ka tomato aku mace agak sene ko anak anak keranya ka asu bembe sapi tedong sehingga anak ketika malopun matu maraja matu ayare gade panang maraja masih remaja papare ko masih paulok kolo nah, karena kenapa ternyata jangan salahkan anak-anak kita aja tapas Ayat tak salah kan anak tanah sama ke kemungkinan besar waktu idi tu milodangan maja karena setiap ucapan dari orang tua untuk anaknya ini adalah doa pada doa mana ya agak kota kerennya agak anak asih anak
anak cogi, anak tedong, anak sapi, anak nyarang. Nah, sehingga itu menjadi doa semua kepada anak-anak kita, apalagi terutama dalam keadaan marah ya. Kemudian waktu duha, waktu tahajud sepertiga malam itu sangat makbul doa. Makanya maka dia ndak gerutta bice dia dulu lewat tero moto mas sampaja tahajud, maka minimal amo moto minta pamilodon dari Allah Ta'ala ya. Kada ipuang tadang penga kasih nasabari kutuku di waktu mas sampaja tahajud terima kasih pada aku iya ya. Nah pemerintah dia nama dia gagal onro dianjurkan dari waktu moto di sepertiga malam. Ya, saya kira sampai di sini dulu. Mudah-mudahan engkau dialah gurung di manang terutama dari yang bicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.